mendampingi George di Polres Jakarta Timur. Kamera bang, ke depan kamera bang. Apa? Dari kronologisnya sampai terjadi hal tersebut itu sebenarnya seperti apa cerita di awalnya? Mungkin pada saat kita awal kita bisa tanyakan orang tuanya ya, karena di TKP waktu itu ibunya ada dan bapaknya. Oke. Anda mungkin boleh diceritakan Anda kronologi awal seperti apa? Saat kejadian Kamera tante, kamera. tante kamera tante Memang Jos itu dulu Ayu untuk mengantar makanan ke atas Titip gitu. Eva, titip aja Eva. Jos, si Ayunya tidak mau, dia menolak dengan kata-kata yang memang saya tidak dengar karena memang saya tidak ada di tempat awalnya. Lalu ada Cika telepon saya. Jika teman Ayu satu pekerjaan, saat itu mereka berdua. Nah, Jika telepon katanya anak saya lagi marah gitu. Lalu saya turun. Setelah saya turun, saya memang ada melihat si Ayu dan ini sedang berdebat sama Jos gitu. Terus saya memang juga menegur Jos bahwasanya kalau makanan kamu mau ke atas kalian nenteng aja gitu loh. Tapi Jos itu karena merasa apa yang dia minta si Ayu tidak mau lakukan, dia merasa Ayu itu menolak permintaan, dia kesel gitulah intinya gitu. Nah lalu saya memberi solusi, tapi si Cika aja, tapi karena Jos itu sudah merasa bahwa Ayu menolak suruhannya, dia maunya tetap Ayu gitu. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran yang akhirnya memicu Jos itu tidak lepas kontrol lah, tidak bisa menahan emosinya gitu. Tapi dari Ayu sendiri di pekerjaan itu orangnya seperti apa? Baik sih anaknya, cuma kadang-kadang ya kerjanya menyepelekan. Misalnya kalau dia itu kadang-kadang ya ada yang tidak dikerjain dan sebagainya lah, kurang teliti lah. Akhirnya kan juga setorannya selalu kurang gitu loh. Ketika saya menegur, dia menjawab, emang ibu tuduh saya ambil dan sebagainya. Saya bilang bukan soal tuduh, tapi itu kan sudah ada pembuktian dari report daripada sistem itu gitu loh. Report itu sekian, harusnya dia setornya sekian gitu. Nah itu yang terjadi gitu. Tante, mohon maaf sebelumnya terkait kabar berita dari George yang memiliki keterbelakangan kecerdasan itu benar? Memang secara IQ nanti dites aja lewat itu ya. Kan memang kita ada mengajukan surat permohonan untuk dicek IQ-nya dan sebagainya. Jadi ini kita memohon kepada polisi untuk melakukan sesuai dengan apa yang memang harus, apa yang memang seharusnya lah. kan apa yang membuat George inginnya Ayu yang mengantar itu memang sebenarnya George dari Ayu tersebut itu apa sih? Sebagai kasir. Apa yang membuat George inginnya Ayu mengantar? Sebenarnya itu memang mungkin sebagai laki-laki ya punya ego sendiri, dia merasa sudah menyuruh, tapi Ayu itu merasa mampu untuk menolak, tidak mau disuruh gitu. Nah itu yang menyebabkan egonya si George itu terpancing gitu. Memang selama setiap hari itu George memang selalu dilayani sama Ayu atau bagaimana? Apa ini baru sekali meminta? Memang sering juga. Nah biasanya Ayu juga tidak menolak. Saya juga tahu pada hari itu mengapa dia tidak mau gitu. Karena kan dari keterangan Ayu bahwa saya bukan bisa dibilang pembantunya, karena saya adalah kasir. Memang secara Secara job test bukan, makanya kan ini juga kita kan memang mau untuk klarifikasi juga. Ayu juga sebenarnya orangnya mungkin juga orangnya juga baik, cuma kan memang pada saat itu kondisi mungkin si George itu sedang lagi, sebelumnya kan udah ada konflik juga ya. Sebelumnya kan udah ada konflik juga yang rekaman video yang sebelumnya ya, yang untuk masalah yang viral, cuma belum sih viral yang masalah kekerasan lah, yang masalah dia nantangin untuk kebal hukum segala macam. Nah itu memang masalahnya mulai dari sana.
setelah itu kejadianlah yang tindakan penganiayaan ini. Nah, untuk tindakan penganiayaan ini sendiri, salah satunya mungkin ya benar karena ego dari si George itu, bahwa dia itu tidak mau dianggap itu untuk kalah. Dia mau seseorang, orang itu harus mau kayak anak kecil lah, ketika mau sesuatu harus dapetin apa yang dia mau, lebih ke arah kayak gitu aja sih. Tapi terkait ini kan lagi rame kalau katanya yang ibu yang menyarankan untuk melapor Nah, Ayu. kalau itu benar. Saya yang menyuruh si Cika itu temennya sepekerjaan sama Ayu. Jadi karena saya memang sebenarnya tidak mendukung Jos melakukan sesuatu yang memang kadang-kadang ngomel-ngomel kepada orang kerja dan sebagainya. Jadi saya mau mendidik anak saya itu supaya dia benar dan kapok gitu Dan loh, bertanggung jawab. dan bertanggung jawab lah gitu. Jadi saya justru yang menyuruh Cika untuk merekam. Ayo kamu rekam, saya bilang gitu. Tapi saya tidak Dan kita pun membayangkan kok bisa sampai diviralkan seperti itulah. Kalau sampai lebih ke arah poinnya itu, lebih ke arah maksudnya terlalu menyebar. Ketika memang untuk diproses hukum, proseslah satu orang itu, bukan semuanya. Untuk karena banyak banget contohnya, mulai dari karyawan kita juga diteror, orang-orang yang nggak ada hubungannya juga diteror, keluarga kami istilahnya keluarga yang pastinya itu sepupu saya diteror. juga. Pokoknya semua foto-foto yang kalau berdampingan sama si George, saya paling banyak menerima teror. Kalau saya boleh kasih lihat di HP saya, itu ada banyak sekali teror yang rasis, itu ya rasis. Terus ada kejadian-kejadian di mana tadi sudah saya ini kasih tahu ada itu ya, katanya lonte lah, marah saya lonte, melahirkan Bahasa anak, kasar bahasa yang yang tidak sebenarnya pantas. tidak pantas. Dan itu kan sebenarnya oke, yang diproses kan si George, harusnya George lah, jangan semua diancam semua, termasuk ya saya punya keponakan dari adik dari suami saya, itu juga orangnya gendut-gendut. Lalu ada juga dari food blogger, karena dia itu juga gendut, dia juga diancam-ancam dan sebagainya. Jadi itu udah memang membias kemana-mana yang tidak sesuai dengan ranah hukum. Pada saat kemarin itu Jos ada di Sukabumi, bener ya Tante? Benar, Kabur atau memang diamannya? tidak ada kabur. Bukan. Jadi Iya, bukan, sebenarnya bukan kabur. Sebenarnya kan memang dari hari sebelumnya pun kan mulai udah naik beritanya. Mama itu stres juga istilahnya untuk di Jakarta kan, karena banyak sekali ancaman dan teror kan. Makanya mereka memang sengaja untuk ke Sukabumi istilahnya untuk mencari ketenangan juga lah, salah satu alasannya. Dan mama pun memang yang untuk memberikan share lokasi kepada penyidik juga, dan untuk menjemput posisi si George itu sendiri. Itu tidak mungkin atau bagaimana ya? Enggak Sama ada. sekali tidak. Tidak ada. Sama sekali. Dan itu kan Ini- bisa, dan itu kan sesuai dengan statement yang diberikan oleh Polri sendiri kan. Ya, jadi nanti boleh kasih konfirmasi ke polisi bagian sini dan menyatakan menanyakan kebenaran itu. Jadi ada tidak benar, dan itu juga ada di capture HP saya. Kalau mau ditunjukkan, saya bisa membuktikan bahwa itu tidak benar. Saya tambahin ya, jadi begini, kita mendukung penegakan hukum. Kami ada PH itu ada 4, ada Pak Mekael, saya Sudarta, Meringo, ada Roy, dan satu lagi Dr. Malas Tasuit. Kita mendukung penegakan hukum ini. Jadi kalau ada di luar menyatakan proses ini lambat, tidak, itu mengikuti proses, karena itu adalah pemanggilan melalui saksi klarifikasi, terus saksi dari pelapor, saksi dari terlapor, yang kedua pasti pengembangan dan gelar perkara, dan kemarin sidik dan tersangka. Sudah 2 hari tersangka. Yang kedua, saya mohon kepada ini, kita dapat teror untuk hari Kamis. Jadi saya bacakan dulu ya. Jaringan Mahasiswa Republik Indonesia Suranak,si isu nomor viral nomor Justi. Tuntutan mendesak Kapolri agar Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicholas dan seluruh jajarannya
Polres Jawa Timur karena dinilai tidak layak diberikan tanggung jawab yang sesuai amanat konstitusi untuk menjamin rasa aman dan perlindungan kepada warga. Kedua, mendesak Kadipropam Mabes Polri periksa personil Polres Jawa Timur. Ketiga, segel dan bukit Tokoroti Disai Pas Hindayes Petiseri Kopi sebagai tanggung jawab moral A. Jadi yang 3 poin ini itu tidak benar. Proses hukum itu berjalan dengan baik kok. Karena itu wajar saja. Yang kedua, tadi RDP juga di Komisi 3. Terus yang ketiga, apa urusan dengan toko dengan masalah pribadi yang tindak pidana pribadi yang dilakukan Jos gitu. Saya mohon kepada netizen dan yang lain, kami meminta maaf dan kita lakukan proses hukum. Yang kedua, kita juga mengajukan untuk asesmen kepada Polres Jakarta Timur untuk diperiksa gitu loh. Kita mendukung apapun keputusannya. Jadi dari kami tetap melakukan penegakan hukum. Ada tambah? Ya, kami juga menambahkan bahwa kami harap dari masyarakat secara luas mempunyai suatu pendidikan dan berpikiran jernih bahwa ini adalah perilaku pribadi dan perilaku daripada keluarga. Dan jangan sampai pribadi Jos merembet kepada keluarga besar daripada pihak Ibu Linda, apalagi kepada pihak bisnisnya, karena ini berkaitan dengan karyawan lain yang nanti jika ada penutupan, sampai ada penutupan, demo yang menghambat kegiatan usaha daripada Ibu Linda. Untuk di keluarga sendiri kan rencananya ada demo terhadap toko bakery Ibu Linda. Nah mungkin gimana nih mungkin respon dari keluarga sendiri? Bisa dicek. seperti itu pasti kita merasa sangat terintimidasi ya. Hal seperti ini kan sebenarnya bukan kesalahan toko kami ataupun kesalahan saya, personal dari Jos, dan itu kami sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi dan penasihat hukum. Jadi tolong saya minta kepada para netizen jangan menghakimin sepihak, tapi konfirmasi dulu kebenaran. Apapun itu terjadi, bijaklah dalam berkata-kata. Ini ada salah satu contoh di mana setiap hari, setiap detik, setiap jam saya diteror, ditelepon, dimaki-maki, dan termasuk ini bapak-bapak atau agak ke atas mbak bisa Boleh ditahan lihat agak ke arah kamera Bu. Nah, Ini dari siapa? saya nggak kenal karena itu memang saya nggak kenal orang itu. Boleh saya baca? Maaf, ada telepon, maaf punten. Jadi gini mas, intinya ini kan udah terlalu lebar ya. George itu yang sekarang ini bermasalah. Jangan bawa keluarganya, itu pertama. Kalaupun memang ada demo segala macam, kami hadapin. Mereka benar kok, mereka nggak salah. Mereka itu berdagang, mereka berjualan, semua benar kok. Banyak pegawai-pegawai yang mana bekerja dengan mereka semua berjalan dengan baik kok. Karyawan lama banyak. Intinya tolonglah, jangan melebar kemana-mana kok. Sekarang George sudah ditahan. Biar proses yang berjalan, biar nanti terang benderang bagaimana hasilnya. Masih proses kok, sabar gitu. Kita juga tidak pernah menutup-nutupi, semua berjalan dengan baik. Kami mohon, tolonglah untuk keluarganya jangan diganggu siapapun juga. Mereka warga negara dan mereka bisa dibela secara hukum. Mereka punya hak untuk dibela secara hukum seperti itu. Ada langkah hukum bang untuk yang melanggar? Iya, kami akan lapor ITE. ITE itu hak mereka dong. Masa ini mereka warga negara Indonesia kok? Mereka bukan, jangan bawa ras lah di sini. Semua kita sama warga Indonesia. Hormati proses yang berjalan. Jangan mereka karena ras tertentu dikata-katain. Nggak boleh. Kita semua Indonesia kok. Ingat dong, kita itu Republik Indonesia di mana berbeda-beda satu kesatuan. Tolonglah, kan ada pepatah. Mulutmu harimau, sekarang ada jarimu harimau. Tolong lebih bijak begitu dari saya. Tante, mungkin boleh dikonfirmasi sedikit Tante terkait ini dibaca aja, mbaknya baca. boleh Tante terkait Tante ke kamera, tante ke kamera. naikin ke atas dulu. Nah, ini tahan. Ya aman semua. Tahan. Boleh bilang ya. Baca. Tahan dulu. Tundukin dikit, nunduk. Ditundukin. Nah, agak dikit. Nah, Dia enak banget. Udah guys, Oke. ya. Oke, Tante, mungkin boleh dikonfirmasi sedikit terkait George yang disebut memang temperamental, bahkan nggak cuma ke karyawan itu, keluarga sendiri pun, bahkan ke Tante pernah melakukan kekerasan, itu benar kan? Dia pernah berantem sama adiknya. Pernah mati. Saya punya tangan patah, ya, karena kalau udah marah dia bisa lepas kontrol. Ya, itu ada faktor lain lah artinya. Tapi kalau
maksudnya tidak terpancing sih, sebenarnya baik-baik saja karena Dia saya anaknya baik, anaknya cuma baik. mungkin punya kekurangan di bidang yang lain istilahnya. Makanya kan kita minta untuk ahli itu untuk mengecek bagaimana sih dari sisi ahli itu sendiri. Kalau kita yang ngomong kan percuma, yang bisa menentukan kan ahli. Tapi sempat berobat ke psikiater atau gimana mungkin? Udah ini kita ajukan nanti ke ini Polres untuk diperiksa psikiater. Dari usia berapa sih kan kalau boleh tahu? Dari kecil memang ada kelainan, jadi dia memang lamban untuk jalan, lamban untuk berbicara, terus sekolah juga lamban seperti itu. Jadi dibawa ke psikiater dulu dari umur berapa sih? Ya dari umur mungkin ya 10-an tahun lah. Tapi tadi konseling dan berobat di psikiater apa nih? Seperti apa? Tapi Dewi sendiri tadi ada mengatakan kalau gajinya tuh belum dibayar 3 bulan, itu gimana tanggapannya? Itu bohong. Oh. Dewi, siapa Dwi? Ayu. Dia bilang 3 bulan tidak bayar. Ya, sebesar 2.100.000. Saya suruh dia datang, temui saya. Dia tidak mau. Kalau dia benar, kan dia mau dong temuin saya. Gitu. Dia beralasannya dia tidak dibolehkan sama orang tua. Ada pembuktiannya nggak sih kan bahwa dia Dan pun untuk yang masalah gaji, yang maksudnya itu untuk ditahan segala macam pun itu ada faktor lain yang kita nggak bisa untuk buka di sini, nggak bisa Kalau buka mau di publik karena detail nanti urusan dicek di tempat pekerjaan. saya aja. Karena memang untuk intern kita pun nggak mau memancing keributan di sini, nggak mau bikin kontroversi di sini, yang pasti ada alasan. Kan. Paling kita cuma bisa komen untuk itu aja. Mas, artinya ada alasan dari pihak Tanto untuk menahan Dan itu- gaji dari Ayu Dan sendiri. itu Bisa bukan untuk urusan personal, tapi urusan profesional, untuk urusan pekerjaan itu sendiri. Berkaitan dengan urusan profesional Ya. pekerjaan. Oke, punten Kak. Ini tadi si Ayu sendiri mengatakan sempat dia merasa dibohongi karena sebelumnya pernah punya kuasa hukum, tetapi dari pihak Tante mungkin Saya bisa no comment, saya nggak ngerti masalah Sebenarnya- itu. gimana Kak? Boleh? Gimana mungkin Mas ya? Sebenarnya gini, kalau dari pihak kita sendiri, kita juga baru pertama kali dengar ceritanya tadi. Oke. Jujur aja. Karena pada dasarnya kita aja kuasa hukum ketemu sama Pak Sudarta itu baru kemarin istilahnya rekomendasi dari Polres. Sedangkan kalau kita ngerekomendasiin kuasa hukum yang lain, kenapa kita bisa baru ketemu kemarin sama Pak Sudarta di sini istilahnya. Dan kedua juga, kalau memang kan saya juga banyak dengar ceritanya ya, pengacara 1, pengacara 2, saya selalu sarankan sebenarnya seperti ini. Kalau memang merasa dirugikan dalam hal apapun, secara nama baik, secara hukum, secara material, laporkan ke kepolisian. Kepolisian kan juga punya nama baik yang harus dijaga lah, kurang lebih kan seperti itu. Buktinya pun kasus ini kan diselesaikan. Mungkin boleh saya tambahkan, kalau memang pengacara 1-2 siapapun namanya kita nggak tahu, lapornya ke organisasinya, Ya, gampang. Supaya nanti mereka ada sidang Dewan Kehormatan dan lain-lain, gampang kok. Laporkan saja, kan ada ranahnya. Karena kepolisian ada, karena organisasi ada. Dan nanti Dewan Kehormatan yang akan menguji atau akan mengambil tindakan kepada pengacara tersebut, gampang kok. Apalagi karena sudah menghabiskan 1 motor gitu ya. Ya apapun itu juga, ya itu resiko meng-hire lawyer kan. Ya. Sama Itu sekali kan tidak pasal tahu. kesepakatan. Saya juga Nah, kaget. jadi gini, yang dibilang rekan Michael itu benar. Kalau itu benar, ya laporkan. Kalau memang kita yang tadi kan saya yang mensarankan gitu. Karena akan ada pendidikan gitu. Jadi saya mohon kepada si korban untuk melaporkan yang pengacara 1-2. Apakah benar kita yang menuju atau kita yang membiayai? Kalau memang dia merasa ditipu oleh pengacaranya, dia kejar pengacaranya. Kenapa kok saya? Gitu loh. Aneh kan? Mereka yang ngambil duit dia gitu. Kok Ya. saya gitu? ya kita sendiri kaget lah. Saya untuk juga masalah- kaget baru begitu dengar. Saya kaget loh. Kok bisa gitu? Kok dia bisa pakai pengacara? Saya sendiri nggak pakai pengacara. Gitu. Tapi sebenarnya memang ada perjanjian nggak sih sebelum hal ini membuat ke publik ya? Perjanjian apa? Ada omongan secara kekeluargaan atau seperti apa? Setelah kejadian. Kalian. Untuk permintaan maaf sendiri kan waktu itu kan Mama Saya sebenarnya sudah meluk dalam dia. situasi pun Saat sudah kejadian saya peluk. Saya bilang ke Ayu, ini kan di luar dari apa yang kita inginkan. Saya itu merasa bersalah. Saya minta maaf.
Dan kalau memang dia tidak terima, nggak bakalan sampai 2 bulan ini itu dibiarkan. Dan itu memang hari itu juga dia lapor, itu ditemenin oleh temennya. Itu bisa dibuktikan kok sama teman-temannya. Yang saya yang suruh. Saya yang suruh. Tapi George-nya ketika itu di hari itu juga dia langsung minta maaf nggak sih Tan, atau memang seperti apa? George itu saat emosi, ya mana mungkin dia minta maaf. Ya tapi setelah 1 hari kemudian dia minta maaf kepada saya. Dia menyesali perbuatannya, dia bilang dia hilaf gitu. Nah kemudian kan memang karena sudah diserahkan, dia sudah lapor polisi, ya kita kan tunggulah proses polisi kan gitu. Kan kita nggak bisa intervensi polisi, apalagi pihak saya gitu yang terlapor kan, anak saya. Yang bisa melakukan segala itu kan harusnya Ayu gitu loh. Dan mungkin ada kesalahpahaman. Selain mungkin ada kesalahpahaman, sebenarnya permintaan maaf itu di hari H sudah sampai mungkin masih kurang puas dari pihak korbannya. Nah, tapi kan kita itu posisi kita adalah dalam waktu itu kita sudah setuju dengan keluarga, ya udah biarkan proses berjalan. Ya, kan saya berharap sebenarnya itu polisi itu kan menyidik, mungkin akan melakukan mediasi dan sebagainya kan gitu kan kira-kira. Jadi kan pure 100% diserahkan kepada polisi. Tapi dari sisi George sendiri kan memang tante mengakui melakukan kekerasan ya. Tapi dari sisi Ayu juga ada masalah-masalah internal di toko tante. Dari tante sendiri sebenarnya mau secara kekeluargaan atau gimana? Ya pastilah, kita itu kan sudah merasa George sudah melakukan kekerasan. Saya sih pasti maunya secara itu ya, secara kekeluargaan selesai. Dan kita pun minta maaf. Kita minta maaf untuk kalau Ayu ada juga. Kejadian seperti itu di luar kemauan gitu. Nah, kita berusaha untuk menunggu, tapi tiba-tiba ya saya nggak tahu tiba-tiba viral berita seperti ini dan lalu semakin liar berkembang, bahkan ada rasis mengancam-ngancam saya setiap hari di chat, kalau mau diselidik boleh, saya mau bisa kasih gitu data-datanya. Tante, tapi di surat perjanjian kerja mungkin ada nggak sih membahas soal kecelakaan dalam kerja di luar kendali mungkin untuk Ayu atau George sendiri? Nggak ada ya? Ada lagi yang mau Mungkin ditanya? kalau Ayu sendiri sudah berapa lama sih mungkin kerja di Tante? Baru sekitar 2-3 bulan ya. Dia masuk Juni, dia keluarnya Oktober. Kondisi George sendiri sekarang seperti apa sih di sana terakhir? Hari ya juga nangis, ketakutan. Ya, saya jelasin ya, kemarin dia terakhir itu dia mau minta maaf dan tidak akan melakukan perbuatan dia sama, dan dia menyatakan akan berubah dalam BAP terakhir waktu saya datang. Jadi intinya kami PH dan keluarga dari Ibu Linda meminta maaf kepada Ayu dan kita mendukung proses hukum ini untuk kita mendapatkan keadilan. Tapi kami juga ada mengajukan untuk asesmen atau psikiater kejiwaan dari saudara Jos. Itu aja dari kami. Bang, mungkin untuk apa, Bang? Iya, langkah hukumnya Bang. Langkah hukumnya ya kita ini kan sekarang masih tersangka ya, tahap 1 ya, kita ajukan tadi itu apa untuk ke Polres tadi itu mengajukan asesmen. Kita tidak pernah menghalangi dan atau kita kebal hukum tidak ada. Negara ini siapapun tidak ada yang kebal hukum. Kita mengajukan ini. Bang, lihat Bang. Dan saya terus terang saya merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Berikut juga keluarga saya semua karena ada ancaman-ancaman di mana ormas, di mana serikat buruh datang ke tempat saya berorasi dan sebagainya. Dan hubungan itu tidak ada sama itu karena tidak. Karena ini kan kasus kekerasan penganiayaan. Ya, jadi personal. Jadi terus menuntut saya untuk toko saya ditutup. Terus menuntut saya dicabut izin usahanya. Sebenarnya kalau saya memohon kepada para pihak bahwasanya tolong
sebelum memberitakan sesuatu tolong konfirmasi dulu, jangan menghakimi sepihak, memvonis, ya dengar dari dua sisi baru karena memberitakan selama lah. ini kan pemberitaan cuma dari satu sisi saja. Dan Saya itu nggak pernah. itu digulir makin liar, makin itu menekan kami lah. Dan kami mohon ini masalah pidana pribadi Jos, jangan dibawa keluarga dan usaha Ibu Linda. Itu aja dari kami, dan kami meminta maaf untuk itu, dan kita tetap melakukan penegakan hukum dengan baik, itu aja. Ada tambahan lagi dari Pak Mikael? Ya intinya hukum itu adalah panglima kita ya. Jadi jangan memelintir kiri kanan. Kita orang tua ini, mereka berdua orang tua yang sangat bijaksana menurut saya. Mereka sangat sayang dan mereka juga dalam tanda kutip memberikan pelajaran terhadap anaknya. Iya dong, dengan mereka koordinasi dengan polisi dengan baik. Mereka istilahnya anaknya ditahan pun mereka legowo. Hormatilah proses yang sedang berjalan, hormatin. Biarkanlah berjalan dengan baik. Bagaimana biarkanlah polisi yang memutuskan bagaimana yang terbaik buat ini. Intinya kita mendukung untuk hukum di Indonesia ini. Terima kasih. Tapi untuk demo besok mungkin ada hal-hal Demo hari Kamis tanggal 19, kami sebagai kuasa hukum siap. Siapapun demo karena kami tahu ini tidak ada hubungannya. Jadi tolonglah yang demo-demo itu tolonglah lebih bijaksana lah. Ini kan orang-orang yang memang sudah cukup lama usaha tersebut. Jadi kalaupun memang ada demo, kami akan menghadapi dengan secara hukum ya. Kami akan menghadapi dengan baik-baik. Bapak namanya siapa kok? Andre. Nama mungkin paling nggak ada yang disebutkan mungkin sama kedua kakak untuk anaknya mungkin yang jadi pelajaran atau seperti apa. Pelajaran buat kedepannya lebih bagus. Ada kekhawatiran nggak dari ada kekhawatiran nggak? Pak, ke atas Pak. Sini. Ada kekhawatiran nggak Pak? Ya gitu aja. Oke, sip. Teman-teman, Terima kasih.